Universitas Negeri Jakarta yang dikenal sebagai kampus pergerakan ini berdiri sejak 16 Mei 1964. Pada awalnya, UNJ merupakan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disingkat menjadi IKIP. IKIP Jakarta sejak 4 Agustus 1999 berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta atau disingkat menjadi UNJ berdasarkan Kepres 093/199 tanggal 4 Agustus 1999. Peresmiannya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada 31 Agustus 1999 di Istana Negara. Hari jadi UNJ ditetapkan sama dengan hari jadi IKIP Jakarta yang merupakan cikal bakal UNJ, yaitu pada tanggal 16 Mei 1964.
Terdapat 8 fakultas yang ada di Universitas Negeri Jakarta, yaitu yang pertama Fakultas Matematika dan IPA, yang kedua Fakultas Teknik, yang ketiga Fakultas Ilmu Pendidikan, yang keempat Fakultas Bahasa dan Seni, yang kelima Fakultas Ilmu Sosial, yang keenam Fakultas Ilmu Olahraga, yang ketujuh Fakultas Ekonomi, dan yang kedelapan Fakultas Pendidikan Psikologi. Fakultas Ekonomi adalah unsur pelaksana universitas yang mengkaji, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya pada bidang ilmu pendidikan administrasi perkantoran, pendidikan ekonomi, pendidikan bisnis, pendidikan akuntansi, manajemen, administrasi perkantoran, manajemen pemasaran dan bisnis digital. Pembinaan bidang keilmuan ekonomi semula berada di bawah naungan jurusan ekonomi Fakultas Ilmu Sosial. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mulai berdiri sejak tanggal 2 Mei 2005 dengan dikuatkan oleh SK Rektor UNJ nomor 297/SP/2005 sebagai tindak lanjut dari Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1193/D/T/2005 perihal pembukaan Fakultas Ekonomi tertanggal 11 April 2005. Fakultas Ekonomi mengelola jenjang pendidikan Diploma 3 atau D3, Strata 1 atau S1, dan Strata 2 atau S2. Memiliki moto mencerdaskan dan memartabatkan bangsa, saat ini 95% staf pengajar Fakultas Ekonomi memiliki latar belakang pendidikan S2 dan atau S3 dari berbagai universitas terkemuka dalam dan luar negeri. Fakultas Ekonomi UNJ memiliki lembaga penjaminan mutu yang setiap saat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program studi. Lembaga ini berupaya secara optimal untuk menjaga komitmen program studi dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem akademik dan administrasi program studi. Saat ini Fakultas Ekonomi UNJ telah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra internasional, yaitu National Council on Economic Education atau NCEE, Amerika Serikat, Bureau of Academy Ravensburg, Jerman, University Pendidikan Sultan Idris atau UPS di Malaysia, dan Tanta University, Mesir. Program studi pendidikan bisnis telah ada sejak tahun 2004. Sebelum namanya menjadi pendidikan bisnis, prodi ini bernama Pendidikan Tata Niaga. Program studi pendidikan tata niaga sebelumnya telah diakreditasi dengan nilai A berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni tahun 2004. Setelah sempat berpindah konsentrasi dengan prodi pendidikan ekonomi, akhirnya konsentrasi ini berubah kembali menjadi program studi pendidikan tata niaga pada tanggal 18 Juni tahun 2009 tentang penyelenggaraan program studi pendidikan tata niaga S1 Universitas Negeri Jakarta di Jakarta Timur. Dan sekarang sesuai SK Rektor UNJ tanggal 28 November tahun 2017, program studi pendidikan tata niaga berubah nama menjadi pendidikan bisnis. Adapun
tujuan dari program studi pendidikan bisnis adalah: yang pertama, menghasilkan lulusan calon pendidik yang kompeten dan profesional di bidang bisnis dan pemasaran sehingga mampu bersaing di ranah global. Yang kedua, menghasilkan wideiswara yang andal dan mampu menyusun kurikulum terkait dengan topik bisnis yang relevan bagi instansi pemerintah. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang kompeten dalam menganalisis jalannya bisnis di berbagai bidang seperti operasional, pemasaran, dan lain-lain, serta mampu menyusun perencanaan dan strategi bisnis. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan pengetahuan bisnis untuk berwirausaha. Bagi kalian yang lulus dari program studi pendidikan bisnis akan mendapat gelar sarjana pendidikan atau SPD. Kalian juga akan memiliki prospek kerja yang luas seperti business and marketing teacher, business analyst, corporate trainer, dan entrepreneur. Program studi pendidikan bisnis memiliki visi yaitu berintegrasi tinggi dan berdaya saing global. Dengan misi program studi yaitu sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan kompetitif di bidang pendidikan dan bisnis sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi. Pendidikan bisnis memiliki moto bermartabat, cerdas, dan adaptif. Pengantar ilmu ekonomi. Mata kuliah ini diselenggarakan untuk membantu mahasiswa dalam memahami prinsip-prinsip ilmu ekonomi yang membahas tentang konsep dasar ekonomi baik secara mikro dan makro, yang meliputi pengertian ekonomi, mekanisme pasar permintaan dan penawaran, konsep elastisitas, teori perilaku produsen, teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, hingga keseimbangan perusahaan. Pengantar ilmu manajemen. Mata kuliah pengantar manajemen ini membahas konsep-konsep, prinsip-prinsip, teknik-teknik, proses, dan sistem manajemen. Dalam aplikasinya menggunakan landasan filosofis, teori, dan pembentukan keterampilan profesional berdasarkan kompetensi manajerial, serta tanggung jawab sosial dan etika, baik lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Pengantar akuntansi. Dalam mata kuliah ini dijelaskan asumsi dasar dan prinsip-prinsip akuntansi, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, serta siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan dagang. Mata kuliah ini adalah mata kuliah fundamental sebagai dasar untuk memahami jurnal, siklus akuntansi, laporan keuangan baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Serta mata kuliah ini menjadi dasar untuk analisis laporan keuangan dan investasi portofolio. Selain itu, mata kuliah ini sebagai fondasi untuk memahami mata kuliah akuntansi keuangan 1 dan 2, akuntansi biaya, akuntansi keuangan lanjutan 1 dan 2, sistem informasi akuntansi, auditing, dan perpajakan. Matematika, ekonomi, dan bisnis. Mata kuliah ini berusaha memberikan konsep-konsep dan teknik-teknik dalam matematika yang sering digunakan untuk analisis masalah ekonomi, bisnis, atau keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Ruang lingkup mata kuliah matematika ekonomi membahas tentang himpunan, barisan dan deret, akar, pangkat dan logaritma, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus serta aplikasinya dalam ekonomi, fungsi non-linear dan aplikasinya dalam ekonomi, limit dan diferensial serta aplikasinya dalam ekonomi, dan operasi matriks. Bisnis digital. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang berbagai aspek dan strategi terkait pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis dan mencapai tujuan bisnis yang efektif. Beberapa topik utama yang biasanya diajarkan dalam mata kuliah bisnis digital meliputi: yang pertama, e-commerce atau perdagangan elektronik. Yang kedua, pemasaran digital. Yang ketiga, analitik web. Yang keempat, media sosial. Yang kelima, mobile marketing. Yang keenam, strategi bisnis digital. Yang ketujuh, big data dan analitik. Yang kedelapan, keamanan dan privasi data. Dan yang kesembilan, pengembangan bisnis dan rencana strategis. Hadirnya mata kuliah bisnis digital sejalan dengan tantangan bisnis masa depan yang akan didominasi oleh sistem digital. Dengan kata lain, mata kuliah ini dikembangkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang penguasaan startup digital, marketplace, big data,
hingga artificial intelligence, sehingga memerlukan kajian terstruktur, mendalam, dan berkelanjutan untuk merumuskan strategi bisnis yang tepat.